Cek, cek. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Oke. Sambil nunggu teman-teman yang lain, karena ada beberapa teman-teman yang izin tadi masih sholat maghrib di wilayah WIB dan WIT, jadi kita beri waktu sebentar sebelum kita mulai to web keempat untuk kelas analisis visualisasi data, yang nantinya kita akan juga bahas kaitannya dengan materi tugas terakhir ya, begitu. Tugas ketiga kalau nggak salah begitu ya. Nanti kita sama-sama akan bedah juga bagaimana cara melakukan pemanggilan, kemudian koneksi dengan server begitu di RStudio. Oke, sambil saya cek dulu Mbak Oni Fatimah hadir. Hadir, Pak. Oke, ada Mbak Amanda Yurianti hadir. Hadir, Pak. Oke, kemudian ada Mbak Melza Mutia. Hadir, Pak. Oke, Mbak Melza. Kemudian ada Ramadatul Wisdawati hadir. Hadir, Pak. Oke, masih ada yang WA ya, masih perjalanan, nggak apa-apa. Kemudian ada teman-teman kita yang ada di Nias ya, ada Mbak Elvira sedang belum bisa ikut join karena sedang ada bencana ya di Sibolga itu dan di Tapanuli. Kita doakan semoga teman-teman yang di sana segera diberikan kemudahan dan bencana juga semakin banjirnya semakin surut ya. Semoga bisa mengikuti perkuliahan di kelas berikutnya. Oke, kita mulai saja perkuliahan pada malam hari ini. Nah, pertemuan terakhir untuk TUIP keempat, mata kuliah analisis dan visualisasi data, kelas 209 ya, bersama saya Ahmad Dhani Wicaksona SKMM. Nanti kita akan bahas terkait dengan materi dan juga tugasnya. Sebelumnya kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim agar kegiatan pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Silakan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita mulai untuk materi eh, pada malam hari ini. Saya akan MS Teamnya, e-learningnya masih error nggak teman-teman? Errornya apa masih ada yang error? Di Nggak ada saya ya? nggak error, Pak. Nggak udah ya. Kemarin ada yang nanya nggak bisa upload gitu ya, karena tugasnya nanti juga sama, deadline-nya di 1 Desember ya. Kemarin ada Mas Kevin itu juga nggak bisa upload, sekarang udah bisa. Harapannya nanti di 1 Desember teman-teman sudah upload semuanya gitu. Izin saya share screen dulu untuk materinya. Siap. Apakah materinya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Sudah terlihat Pak. ya? Oke, baik. Kita mulai saja untuk perkuliahan malam hari ini. Yang sambil bekerja, diperhatikan juga yang lagi istirahat ya, mumpung di malam hari ini. Nanti kita akan belajar terkait dengan konsep data teks, lalu nanti ada juga visualisasi data teks. Di aktivitas belajar berapa ya kemarin, aktivitas belajar 10, 11, 12, 13, dan 15, 14, 15 itu sudah kita rangkum di sini. Harapannya nanti teman-teman bisa mempelajarinya bersama-sama. Jadi yang akan kita mulai pada hari ini adalah kita akan membahas tentang konsep dari data teks itu sendiri.
Oke, sebentar ya, berputar-putar. Konsep dari si data teks. Semoga nggak error ya. Trafficnya nih, oke. Ya, jadi konsep dari data teks sendiri adalah kita akan mempelajari tentang pengertian dari data teks sendiri. Pada aktivitas belajar ke-11, kita akan mempelajari tentang si definisi data teks itu sendiri. Yang materinya sudah saya share di e-learningnya teman-teman, di mana definisi data teks adalah data yang berisi informasi yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata ya. Ada kalimat, ada kata-kata, kalimat, paragraf. Berbeda dengan yang kemarin ada numerik dan kategorikal. Nah, contohnya seperti apa Pak data teks ini ya? Seperti artikel, berita, postingan di medsos begitu ya, ulasan produk. Jadi seperti caption gitu, narasi di feed Instagram, kemudian ada di TikTok begitu ya captionnya, ataupun di Google Review. Jadi teman-teman apabila mengetahui seperti review suatu F&B ya atau food and beverage makanan begitu, ulasan produknya seperti apa, ulasan tempatnya seperti apa di Google Review itu. Nah, itulah yang disebut dengan si data text. Jadi dia berupa kata, kalimat, dan juga misalkan paragraf ya. Jadi teks begitu. Sumbernya juga macam-macam, ada yang dari dokumen digital, macam-macam ya, ada PDF, Word, nah, itu macam-macam. Lalu medsosnya juga macam-macam, ada Twitter, Facebook, Instagram, sekarang ada TikTok begitu. Jadi sumber data teksnya juga macam-macam. Lalu ada transkrip percakapan seperti chatting, email, terus ada website, lalu ada laporan penelitian dan lainnya. Nah, jadi data teks itu tampilannya seperti itu dan setiap hari kita juga sering melihatnya ya. Teman-teman ketika scroll di medsos itu secara tidak langsung sudah mengetahui si data teks itu sendiri. Nah, nanti ketika teman-teman penyusun skripsi, data teks itu juga nanti teman-teman lampirkan pada laporan penelitian. Di mana dalam setiap data teks itu juga harus dicantumkan sumbernya. Jangan lupa dicantumkan sumber dari si data teksnya. Baik itu melalui jurnal, kemudian melalui misalnya kita mengambil data dari BPS, nah itu sumbernya juga harus dicantumkan mungkin dari medsos BPS begitu ya, atau website eh, apa namanya website OJK misal seperti itu, itu juga harus dicantumkan. Lalu pengumpulan eh, selanjutnya ada pengumpulan data teksnya ya. Itu ada metodenya namanya kalau di dunia IT itu ada scraping web ya, di mana itu teknik untuk mengumpulkan data dari situs web menggunakan eh, bantuan seperti Beautiful Shop atau Scrappy begitu ya. Nah, itu bisa teman-teman search di Google ketik aja Scrappy gitu. Kemudian mencari datanya, misalnya ingin mencari data terkait dengan data curah hujan atau mungkin sekarang ya yang rawan banjir begitu. Itu seperti di BMKG juga bisa. Nah, itu nanti dia juga akan muncul tekniknya yaitu scraping web. Jadi mengumpulkan data menggunakan metode scraping, yaitu dengan mencari dari sumber websitenya. Nah, itu adalah salah satu metode pengumpulan data teks. Lalu ada yang menggunakan API media sosial atau API ini biasanya digunakan untuk platform-platform medsos ya. Kalau teman-teman yang bekerja atau punya pekerjaan sebagai sosial media analis ya, seperti saya itu biasanya kalau ada project untuk media sosial, social media analyst, itu bisa menggunakan API media sosial ini, yaitu platform untuk mengetahui Twitter, Facebook, atau media sosial yang lain ya, nggak harus Twitter, Facebook, ada Instagram, lalu ada TikTok. Nah, itu biasanya kita menggunakan aplikasi namanya yang berbayar ya. Kita nyebutnya ada, sebenarnya macam-macam sih medsosnya, aplikasinya. Tapi saya biasanya menggunakan Brand 24 atau Brand 24. Di mana teman-teman nanti bisa search di Google Brand 24 begitu. Nah, nanti seorang social media analyst dia bisa melihat segmentasi dari suatu wilayah, yaitu segmentasinya misalnya terkait dengan
suatu wilayah misalnya sedang ada banjir ya, seperti misalnya di daerah teman-teman ada yang banjir, nah itu bisa menggunakan Brand 24 untuk mengetahui sentimen yang ada di wilayah tersebut, baik itu sentimen positif atau sentimen negatif. Biasanya Brand 24 ini untuk metode pengumpulan data di API media sosial biasanya digunakan ketika ada event-event tertentu seperti sekarang ini. Atau kalau kemarin yang ikut di pemilu begitu ya, pasti ada eh, wilayah sini yang unggul paslon ini, wilayah ini yang unggul paslon ini, paslon ini. Nah, itu dia menggunakan metode salah satunya API media sosial, di mana dia mencari datanya melalui platform media sosial, baik itu Twitter, Facebook, Instagram ataupun TikTok itu dengan si Brain24 itu contohnya. Nah, lalu dia si data analis akan melihat sentimen positifnya, negatifnya seperti apa. Nah, itulah yang disebut dengan pengumpulan data teks dengan API media sosial. Platformnya banyak banget. Selain ada Brand24, kalau ada juga namanya adalah eh, drone apa gitu ya, lupa saya. Dari Bawaslu begitu. Itu ada juga. Dia jadi setiap instansi atau setiap media itu biasanya punya brand-brand sendiri atau API medsosnya sendiri. Nah, begitu. Lalu ada yang selanjutnya pengumpulan datanya menggunakan digitalisasi dokumen, yaitu bisa menggunakan OCR ya atau Optical Character Recognition. Ini biasanya OCR ini kalau teman-teman misalnya ketika datanya itu sudah publish ya atau sudah dipublikasikan ke website begitu. Terus teman-teman download itu PDF-nya atau Excel-nya begitu. Bisa seringnya PDF ya atau Windows-nya atau Microsoft Word-nya begitu. Ketika teman-teman berhasil download, kadang ada teks yang tidak bisa. Kemudian si sistemnya bilang this application not support for OCR. Nah, itu biasanya karena dikasih keamanannya ya dengan menggunakan metode OCR atau Optical Character Recognition. Nah, cuman sekarang sudah banyak banget konversinya. Jadi teman-teman apabila mendownload sebuah data, misalnya melihat download data terkait dengan kelembaman wilayah atau tingkat curah hujan suatu wilayah. Ketika ada data yang tidak bisa terbaca, dan itu formatnya OCR atau OCR, teman-teman bisa konversi langsung. OCR to PDF standar begitu ya, atau OCR to Word begitu. Dan sekarang sudah bisa. Kalau dulu memang konversinya agak susah ya, jadi teman-teman harus membukanya secara enskripsi begitu. Nah, selanjutnya ada pra pemrosesan data teks. Nah, itu setelah teman-teman tadi mengumpulkan data, yaitu melakukan pretestnya ya, atau pra pemrosesan data teksnya. Itu tekniknya ada tokenisasi, yaitu memecah teks menjadi unit-unit kecil seperti kata atau kalimat. Nah, ini fungsinya untuk melihatkan sentimen-sentimennya itu tadi. Misalnya dalam satu paragraf itu sering muncul kata eh, banjir begitu, misalnya seperti ini. Maka sentimennya adalah menuju ke banjir. Nah, metode tokenisasi ini yaitu untuk pra pemrosesan data teks, memecah data teks menjadi unit-unit kecil. Misalnya dalam suatu wilayah itu ada banjir, tanah longsor, dan apa badai misalnya seperti itu. Nah itu maka akan muncul sentimen kalimat-kalimat dari si data teks itu. Lalu ada stemming dan lemmatization ya, yaitu mengurangi kata ke bentuk dasarnya untuk konsistensi analisis. Biasanya ini mengurangi kata-kata yang tidak perlu ketika dalam melakukan analisis data atau seorang data analis ataupun teman-teman melakukan apa ya pengujian pada skripsinya begitu ya. Ada stemming dan limitation yang sebenarnya teman-teman sudah lakukan. Misalnya ada kalimat yang perulangan begitu atau kalimat teman-teman tambahkan misalnya tambahan di ber misalnya berakhir begitu ya kalimatnya tulisannya seperti itu. Nah itu bernya mungkin dihapus oleh dosen pembimbing. Nah itu bisa, itu adalah salah satu metode stemming dan limitation di mana mengurangi kata ke bentuk dasarnya. Ini biasanya juga digunakan untuk si scraping web tadi ya, si metode yang scraping web ini koneksinya dengan si stemming dan lemmatization. Nah selanjutnya yaitu ada penghapusan stopboard.
menghapus kata-kata yang tidak memiliki makna signifikan ya. Biasanya huruf dan, kalimat dan atau tetapi, nah itu diulang-ulang. Misalnya teman-teman melakukan sebuah data teks dengan kalimat perulangan terus begitu ya. Dan terjadi seperti ini bla bla bla. Kemudian lalu dan menyebabkan, nah itu. Jadi ada berulang kata ya, dan atau tetapi itu sering kadang. Nah, itulah yang nanti bisa dilakukan metode penghapusan stop words ya. Nah, itu biasanya kalau di skripsinya teman-teman nanti bisa dibantu oleh dosen pembimbing. Namun apa di dunia bekerja atau di data analysis ya kita bilangnya itu harus dihapus secara eh, by teksnya ya satu-satu ya. Nah, itu karena tujuannya untuk apa Pak? Yaitu tadi tujuannya penghapusan stopword, streaming dan limitation, tokenisasi itu nanti akan muncul scraping ya atau kata-kata kunci. Kalau dalam bahasa sehari-harinya teman-teman itu keywordnya apa gitu ya. Jadi metode-metode ini nanti akan muncul dari keywordnya. Endingnya adalah keywordnya apa atau kata kuncinya apa. Nah itulah yang disebut dengan metode di data text. Lalu ada normalisasi teks yaitu mengubah teks menjadi format standar seperti mengubah semua huruf menjadi huruf kecil ya. Biasanya em, kalau dalam KBBI ya penulisan itu harus memang sesuai misalnya nama tempat atau nama wilayah itu ya hurufnya besar depannya begitu. Tapi dalam metode scraping atau dalam metode pengantar data teks untuk di dunia IT memang huruf besar kecil ini sangat berpengaruh dalam teman-teman lakukan coding ya. Jadi depannya misalnya seperti coding yang tugas nanti ini ada huruf output begitu. Outputnya O-nya aja kecil, yaitu dia tidak terbaca di script codingnya. Nah itulah perbedaan ketika kita membuat jurnal atau ketika menulis kita sesuatu dengan menuliskan dalam bentuk analisis dan visualisasi data. Nah teksnya ini juga harus diperhatikan. Lalu selanjutnya ada yang namanya analisis data teks dasar ya, atau word frequency analysis. Nah, ini biasanya untuk frekuensi kemunculan data korup ya, teksnya munculnya korup begitu tidak terbaca. Nah, teks-teks korup ini biasanya muncul di dalam sebuah coding ya, atau dalam sebuah kalau di medsos itu jarang sekali ya teman-teman bikin caption terus captionnya korup korup begitu itu jarang sekali tapi dalam enskripsi data dalam teman-teman melakukan transfer data mungkin ketika ada di Excelnya begitu ya atau contoh sederhana teman-teman ketika melakukan perubahan data dari Excel ke .csv begitu ya. Nah, CSV itu kan ada dua tipe, ada yang CSV standar sama yang UT8 begitu. Nah, perbedaannya apa Pak? Lah, si UT8 ini jauh lebih kompleks, terbarukan. Jadi ada simbol-simbol yang bisa terbaca di CSV UT8 begitu. Tapi di CSV yang lama atau CSV macOS dan lain sebagainya itu kadang tidak terbaca. Nah, itulah yang bisa menyebabkan si word frequency analysis jadi korup begitu. Lalu ada contohnya n-gram. Nah, ini n-gram ini untuk menganalisa pola kata yang berdekatan ya. Misalnya bigram, trigrams begitu ya. Terus apa kalau di eh, duo, trio ya begitu ya. Ada kata perulangan berdekatan. Nah, di dalam coding begitu. Si analis data teks dasar n-gram itu memang bisa digunakan untuk menganalisa pola yang berdekatan untuk memahami konteksnya lebih baik. Jadi deklarasinya bisa rapi begitu. Nah, cuman di analisis data teks dasar n-gram ini juga jarang digunakan ya. Hanya karena sudah ada istilahnya kalau di bahasa Indonesia itu KBB-nya sudah jelas begitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bentuk lampau, perfect, continuous, sama present tense-nya udah jelas begitu. Nah itulah. Oh juga sama dengan yang ada di dunia IT. Nah si Ngram ini tujuannya begitu ya. Lalu ada sentiment analysis. Nah itu untuk menunjukkan hasil dari sentimen
tadi yang saya sampaikan di Brain 24 atau Brain 24, sentiment analysis ini adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan outputnya ya. Sentimennya positif, negatif, atau netral, atau menggunakan pendekatan leksikon atau pembelajaran mesin atau search engine begitu. Nah, si search engine ini kalau di tahun 2010-an ya atau 2020-an teman-teman masih sangat relevan. Kita pasti akan search sebuah data begitu ya, itu pasti menggunakan eh, kata kunci yang terdekat dan biasanya di page satu, kalau di Google itu page satu, page 2 yang di bawah itu ya sampai 3. Kebanyakan orang Indonesia tidak pernah search sampai di page yang 4 5 gitu ya. Jadi di page satu, page 2 sampai page 3. Nah, si sentimen analysis ini juga seperti itu. Jadi dia memberikan sentimen positif atau negatifnya, bahkan netral pun di segmen seperti itu, di segmen. Kalau di Google itu em, dia akan munculnya seperti ini. Misalnya kita buka kopi Jogja begitu ya, kopi Nago Jogja. Nah, ini yang disebut sentimennya ini yang muncul nih. Ketika kita search, ini kan di sini ada page-page-nya begitu ya. Nah, ini ada page satu, page 2, page 3, page 4. Kebanyakan orang Indonesia pasti search sampai di kebanyakan page satu aja ya. Maksimal sampai ke page 2 atau sampai ke page 3 begitu ya. Tapi apakah ada yang sampai ke page 10 begitu? Mungkin jarang ya. Nah, itulah yang disebut dengan metode dalam eh, analisis data tadi dengan apa pendekatan leksikon ya atau pembelajaran mesin search engine-nya. Nah, sentimennya apa Pak? Ya, sentimennya Kopinako Jogja. Hmm. Itu misalnya di Brand 24, Brand 24. Nah, ini Brand 24 ini biasanya digunakan yaitu untuk mengetahui si sentimennya. Medianya banyak sekali ya yang mirip Brand 24 ini. Hmm. Teman-teman nanti bisa pelajari, dicoba nanti di rumah begitu. Nah, selanjutnya ada implementasi teknik di R. Nah, itu tadi adalah metodenya di real life-nya atau di media sosialnya begitu ya, atau di kehidupan sehari-harinya teman-teman ketika melakukan proses pencarian data teks. Nah, kalau di implementasi teknik DR, analisis sentimen ini biasanya menggunakan coding TD text ya untuk menganalisis si sentimen. Jadi script code-nya itu menggunakan TD text. Kenapa Pak kok nggak pakai tadi Brain 24 yang disampaikan Pak? Kalau Brain 24 itu untuk si mengelola medsosnya. Jadi traffic di webnya, di medsosnya itu seperti apa? Misalnya sebuah brand kita cari sentimennya, apakah itu positif atau negatif atau netral, itu bisa menggunakan platform tersebut. Tapi apabila itu produknya internal, misalnya teman-teman ingin menganalisa sentimen di perusahaannya sendiri, produk A, B, C begitu ya, itu bisa menggunakan bantuan si R Studio dengan coding TD text begitu. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari data teks, yaitu memvisualisasikannya atau visualisasi data teks ya. Nah, visualisasi data teks ini sebenarnya simpelnya yaitu untuk menampilkan informasi ya. Teksnya tadi dalam bentuk grafis yang lebih mudah, lebih modern ya, dinalis dan mudah dipahami. Kalau contohnya itu kalau bahasa kasarnya itu infografisnya begitu. Kalau di medsos kan langsung muncul ya infografisnya. Nah, teknik ini sangat berguna untuk memahami pola, tren, hubungan dalam teks begitu ya. Jadi visualisasi data ini adalah tahapan setelah kita melakukan processing dari si data teks tadi. Nah, setelah kita punya datanya, kita punya teksnya, kemudian kita visualisasikan. Contohnya yang pertama ada word cloud ya. Dalam dunia IT, word cloud ini untuk menampilkan kata-kata yang sering muncul tadi atau corpus tag-nya itu istilahnya kayak keyword-nya begitu ya. Dalam word cloud menunjukkan frekuensinya. Nah, si word cloud-nya ini berguna untuk mendapatkan gambaran umum tentang kata-kata yang paling sering muncul. Misalnya dalam kopi tadi ya, kopi A ini
ternyata ada yang review di medsosnya, oh kopinya enak, murah begitu ya, tempatnya juga bagus. Ada yang review lagi di bukan di medsos, di Google Review misalnya, harganya harganya murah, kopinya juga bervarian. Nah, itu maka kan muncul word cloud atau kata kuncinya yang digunakan pada teks, misalnya kopi nako tadi ya. Itu dia akan muncul keywordnya. Jadi ada kopi murah, enak, dan juga tempatnya bagus misalnya seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan word cloud ya, yaitu memahami kata-kata kunci dalam teksnya, analisis ulangan pelanggan atau media sosialnya. Jadi bisa melalui medsos, bisa melalui juga yang namanya Google Review. Nah, kalau di IT-nya, di R Studio-nya, teman-teman bisa melakukan library text-nya atau pengkodingannya si workload ini atau data teks yang ingin sering muncul. Misalnya, teman-teman dikasih oleh perusahaan, ini Excel-nya, silahkan saya dibantu olah. Nah, Excel-nya, teman-teman bisa larikan ke R Studio dengan melakukan coding seperti ini. Kalimat apa yang muncul atau kalimat apa yang masuk dari data yang sudah diberikan tadi, yaitu dengan menginstal package workload-nya. Terus ini bisa melakukan codingnya, yaitu setelah kita install workload, bisa kita lakukan library workload-nya, kemudian kita panggil si TD text tadi yang di depan, TD text ini untuk mengimplementasikan di teknik R-nya, lalu diklik library deployer-nya. Kemudian data sampelnya silahkan dimasukkan di misalnya di C atau di D, lalu melakukan running coding seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk apa sih, Pak? Kan lebih enak pakai eh, AI begitu ya, atau pakai Brain24. Untuk si AI dan Brain24 ini memang untuk mengelola data secara general dengan spesifikasi yang istilahnya yang ingin kita tuju aja. Nah, beda dengan si R. Jika kita menggunakan R Studio untuk eh, workload-nya ini tadi, ini adalah sifatnya lebih internal ya, lebih intern, istilahnya belum dipublish. Nah, jadi untuk tim kita sendiri. Nah, biasanya itu digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar, seperti di bagian R&D-nya, begitu ya, Research and Development, atau di data analyze, misalnya perusahaan multinasional, misalnya perusahaan asing, begitu, pasti dia tidak menggunakan jasa itu tadi ya, atau menggunakan AI. Dia pasti build sendiri menggunakan si data analyze, si visualisasi dengan R. Bisa menggunakan R, bisa menggunakan Python, begitu ya. Karena datanya bisa diolah secara maksimal begitu dan datanya biasanya lebih real. Kalau kita menggunakan AI pakai tadi ya mencantumkan tolong diharikan ini ya, biasanya datanya general. Tuh, belum sespesifik itu. Nah, tujuan dari data ini apa sih, Pak? Jika kita sudah mempunyai datanya, maka akan mendapatkan kesimpulan yaitu pengambilan keputusan. Nah, itulah yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dan brand-brand besar di luar sana. Lalu selanjutnya bisa menggunakan bar plot frekuensi ya. Ya ini anu ya inisiatifnya teman-teman bisa pakai bar plot, bisa pakai scatter plot, line plot. Nah itu adalah metode penampilannya saja. Tapi intinya dari sebuah coding R, kenapa menggunakan RStudio? Nah karena itu biasanya datanya lebih private. Jadi dan biasanya tingkat true-nya atau eh, realisasinya begitu ya jauh lebih tinggi ketimbang kita menggunakan AI atau menggunakan brand atau aplikasi yang lain karena untuk seperti itu dia mencarinya hanya di dasarnya ya. Kalau di dalam dunia IT-nya itu search-nya hanya di dasar, tapi dengan menggunakan R, si R Studio ini si tim data analyst dan research and development dia nyarinya juga dari sampai dalam ya begitu. Karena datanya lebih eh, aktual ya atau lebih valid gitu. Nah, plot frekuensi ini biasanya untuk menghitung kata-katanya yang muncul itu juga bisa menggunakan seperti ini. Codingnya ada word, ada sekali frekuensi ini coding template-nya dari sana ya. Lalu untuk membuat bar plotnya biasa seperti yang kemarin kita pakai ggplot, word underscore frekuensi ini untuk memberikan mendefinisikan si wordnya tadi yang ini ya. Ini ya ini bisa disesuaikan. Misalnya nggak harus word underscore frekuensi ya.
data yang mau ditampilkan apa. Misalnya harga jual, frekuensi harga jual, ini juga bisa harga jual juga frekuensi. ACE ini ascending ya, jadi ada X reorder word, N, Y-nya siapa, begitu. Ini caption kalau yang di dalam sini. Giombar, nah ini untuk statusnya identity. Lalu code flip ini biasanya untuk manggil coding yang di atasnya. Untuk labs title ya ini cuma judul ya. Titlenya frekuensi kata. Nah itu X-nya kata, Y-nya frekuensi. Nah seperti itu. Ini ya bisa dipelajari. Yang penting teman-teman tahu konsepnya dulu ya. Kalau untuk yang namanya tadi ya. eh apa si visualisasi si data workload begitu. Lalu selanjutnya setelah bar plot frekuensi ada diagram network. Nah, si diagram network ini tampilannya itu untuk menampilkan hubungan antara dua kata yang sering muncul berdekatan ya. Mirip-mirip tadi seperti eh, apa namanya tadi ini diagram, trigram begitu ya. Itu codingnya menggunakan si diagram network nih. Sama sih sebenarnya codingnya bigram, Haskell text, df. Ini untuk memanggilnya juga. Hanya saja dalam eh, plotnya yang berbeda yaitu di sini plot diagram grafik ya. Ini juga tergantung kebutuhan. Tidak selamanya selalu digunakan ya. Yang sering malah si bar plot frekuensi ini. Nah, ini juga yang penting yang biasanya digunakan teman-teman data analyst di perusahaan-perusahaan multinasional dan perusahaan asing, yaitu dia disuruh mencari sentimen melalui analisis visualisasinya. Dengan bantuan teknologi sekarang ya bisa menggunakan AI, bisa menggunakan aplikasi yang lain. Biasanya dia juga melakukan script organik atau istilahnya mencari data sendiri dari data yang dikumpulkan perusahaan. Nah, itu biasanya menggunakan sentiment analysis visualization atau menganalisa visual sentimen positif atau sentimen negatifnya. Nah, ini dia codingnya yang biasanya sering digunakan. Kita panggil library-nya setelah tadi install package-nya, diinstal library di text-nya, lalu dia text datanya. Nah, ini untuk mengambil kamus sentimen Bing ya, itu bisa menggunakan Bing sentimen, get sentimen begitu. Menggabungkan data ulasan dengan kamus sentimen. Nah, ini biasanya untuk mencari word-nya, workload-nya nih, codingnya pakai ini. Setelah bikin workload, baru membuat bar plot sentimen. Nah, biasanya hanya satu, dua, tiga. Tiga langkah ini yang sering saya gunakan ketika disuruh atau ada project untuk menganalisa sebuah data dari perusahaan secara internal ya. Jadi belum publish begitu. Istilahnya itu baru buat dia aja atau internalnya aja. Biasanya ini perusahaan-perusahaan asing. Kalau teman-teman suka buka project di mana namanya di LinkedIn begitu ya. Kemudian ada project di ya loker-loker pekerjaan begitu ya. Dari projectnya biasanya si datanya selalu menampilkan ini. Jadi kita nggak perlu eh, melakukan script yang panjang ya, hanya tiga kali langkah itu mengambil kamusnya, kemudian menggabungkan datasetnya. Nah, biasanya kalau perusahaan asing itu dia ngasihnya si .csv itu tadi. Ya, kalau masih ada yang ngasih Excel ya nggak apa-apa, tinggal kita rubah di CSV yang versi UT8 begitu. Biasanya scriptnya seperti ini. Kalau udah nanti outputnya seperti apa Pak? Ya, outputnya hanya tampilan sederhana dan juga script codingnya ya. Terus kita kasih kembalikan ke perusahaan yang memberikan project itu. Lalu ada heat map. Heat map ini berfungsi untuk melihat distribusi kata atau tema dalam berbagai dokumen ya. Memungkinkan untuk mengidentifikasi pola yang tidak terlihat dalam visualisasi lain. Heat map ini juga kadang digunakan untuk mencari data-data yang hilang. Jadi data yang distribusinya atau temanya itu ada sebagian teksnya yang hilang atau kita mau mengidentifikasi polanya, jadi mencari polanya. Nah, itu biasanya untuk data-data yang lebih banyak ya, sampai 500 sampai 1000 begitu ya. Dan ini nggak urut begitu. Selain loncat-loncat begitu ya. Itu bisa menggunakan coding namanya heatmap library reshape. Nah, itu codingnya juga ada 3 langkah. Yang pertama membuat data frame dummy-nya dulu. Kita bikin samplingnya.
Misalnya ada 500 dokumen, yaitu tinggal dimasukkan doknya ada berapa begitu. Kemudian melt add data frame, cari word metricnya, codingnya juga sama. Terus mau cari kata yang sering muncul apa, misalnya dari data itu. Misalnya kopi tadi ya, coffee, atau pricingnya, harganya begitu ya. Pricingnya murah apa begitu. Itu bisa langsung diketik pricing begitu. Nanti dia kemudian muncul heat mapnya. Kita coding seperti biasa, nanti akan muncul juga tampilannya. Itu tadi adalah pengertian dari visualisasi data, lalu ada konsep data interaktif. Nah, konsep data interaktif ini muncul di era-era sekarang ya, karena era-era sekarang adalah era visualisasi begitu ya. Jadi data interaktif ini salah satunya untuk memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan visualisasi atau representasi data guna memperoleh wawasan yang lebih mendalam. Jadi kan nggak mungkin kalau pemilik perusahaan itu kita kasih data codingnya begitu ya, atau Excelnya berhalaman-halaman, pasti dia nggak mau baca, ya kan? Dia butuh waktunya mungkin 10 menit, bahkan kurang ya, 5 menit, 1 menit. Makanya dibuat datanya menjadi interaktif ya. Kalau tampilan dalam dunia media sosial, biasanya tampilannya datanya itu ya infografis begitu ya. Kemudian kalau di website dia masih ada interaktifnya, tapi kan biasanya si pemilik perusahaan jarang ya membuka websitenya sendiri begitu. Dia ingin langsung tampil begitu. Nah, itu bisa menggunakan metode-metode yang ada di R. Nah, si data interaktif ini isinya sebenarnya adalah data statis ya, atau hanya menyajikan informasi apa yang harus disajikan oleh si data analysnya atau teman-teman semua ke si pembaca atau usernya begitu. Nah, si sementara data interaktif ini memungkinkan untuk eksplorasi dan manipulasi data, sedangkan data interaktif dapat meningkatkan pemahaman data, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, jadi tujuan dari kita melakukan coding, melakukan script, kemudian menampilkan datanya menjadi minimalis, kemudian kita bisa istilahnya melihat datanya nanti ke depan seperti apa. Nah, itu salah satu tujuannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, itulah yang menjadi kunci utama dari seorang data analyst. Jadi dia bisa memberikan saran kepada pemilik perusahaan, pada CEO begitu ya. Dari datanya seperti ini. Jadi silakan melakukan pengambilan keputusan seperti ini. Oh, data yang diolah oleh teman-teman ternyata di Kopi Jogja itu setelah kita melakukan visualisasi data dan analisa data, ternyata rata-rata kopi di Jogja itu dia mencari harganya yang murah. Dia tidak mencari tempatnya yang bagus dan juga kopi yang enak. Jadi masih 50-50 begitu. Nah, ketika si pemilik perusahaan tahu atau si pemilik kopi tahu, oh, jadi dia bisa melakukan pengambilan keputusan. Jadi kita tidak perlu melakukan renovasi, tapi kita menekan harga HPP-nya si kopi tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan pengambilan keputusan. Nah, komponen utama data interaktif yaitu ada sumber data, visualisasi data, interaksi pengguna ya, ada sumber datanya seperti database-nya. Jadi teman-teman tidak bisa berbicara menurut saya, nah begitu ya. Jadi ada dari data media sosial kita begitu ya, dari data analisa tabel kita begitu, atau dari review Google sederhananya begitu. Ternyata kopi kita ini Pak, harganya harus dikurangin Pak atau lebih murah. Oh Pak, ternyata kita harus nyari tempatnya Pak, tempatnya harus diperbaiki karena sekarang harus estetik begitu ya, Instagramable begitu. Itulah data sumber datanya. Jadi tidak bisa menggunakan menurut saya. Jadi ada sumber database-nya. Komponen utama data interaktif salah satunya ada database-nya. Database-nya ya macam-macam teman-teman. Mau pakai API, pakai file CSV ya atau streaming data. Streaming data itu ya dari medsos, dari Google Review, macam-macam. Atau mungkin teman-teman yang kebetulan IT banget begitu ya bisa menggunakan data dari Tableau, Power BI, GS, Google Data Studio. Nah, itu bisa digunakan. Gitu. Nah, jenis visualisasi data interaktif yaitu meliputi chart, map interaktif, dashboard ini sama ya. Ada line chart, pie chart, scatter plot. Nah,
seperti Corel Plot, Bubble Map, Heat Map, dan map berlapis. Nah, jenis visualisasi dashboard ini merupakan visualisasi dari beberapa visual yang saling terkait dan memberikan pandangan menyeluruh terhadap data. Jadi, jenis visualisasinya ini juga disesuaikan untuk usernya ya. Jadi, usernya juga harus dicek begitu. Nah, data interaktif ini merupakan alat yang powerful ya untuk menganalisa dan presentasi data yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan data secara langsung. Biasanya itu em, kelemahan dari teman-teman melakukan analisa data tanpa menggunakan data interaktif, pilihannya hanya beberapa. Jadi datanya itu nggak bisa dia mainin begitu sama si pemilik perusahaannya. Jadi dia nggak bisa exploring. Beda kalau di RStudio. Ketika tugas, contohnya di tugas tiga ini ya, di mana teman-teman bisa pilih itu jenisnya seperti apa, terus yang ingin ditampilkan seperti apa. Jadi datanya real time, running real time begitu. Enggak konstan begitu. Kalau data infografis kan ya cuman kita baca ya. Kita cuman baca di medsos, oh hasilnya seperti ini sudah. Ketika nanti 1 minggu pasti datanya itu berubah. Beda kalau dengan RStudio. Ketika kita sudah belajar melakukan codingnya, terus kemudian seperti di tugas 3 itu ada muncul ya pilihannya, variabel X-nya apa, Y-nya apa, pakai metodenya apa. Itu tinggal dirubah-rubah. Ketika datanya Pak, update Pak, ya tinggal kita coding, nggak perlu kita coding ya, kita tinggal panggil si Excel-nya. Nah, itulah yang kelebihan dan kemudian menggunakan data interaktif dari si RStudio. Jadi datanya lebih real time dan si pemilik itu bisa main ya, coba kalau ini sama ini hasilnya apa sih ini sebenarnya. Nah, itu. Jadi terlihat. Nah, data interaktif yang powerful itu tadi, seperti yang teman-teman gunakan di RStudio, pasti memiliki pemahaman dan konsep teknik yang lebih interaktif. Walaupun kadang tampilannya sederhana ya. Jadi, seperti contohnya di perusahaan perbankan itu, kalau teman-teman pakai BCA Mobile, terus ada perusahaan-perusahaan perbankan lain ya, itu pasti tampilannya si perbankan BCA Mobile ini sederhana ya. Tapi dia bisa melakukan distribusi ke beberapa medianya begitu ya, ke Shopee mungkin ke Tokped ya, bisa begitu ya, tapi tidak semua perusahaan bisa seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan data interaktif begitu. Selanjutnya ada yang namanya visualisasi data interaktif ya. Visualisasinya ini juga sederhana, ada yang bisa menggunakan interaktivitas ya, melalui Flickr, Hover, Klik, Zoom, and Drag, yaitu fitur ya. Jadi fitur untuk memvisualisasikannya ya. Ada responsivitas ya, bisa ukurannya bisa disesuaikan begitu. Nah, ada juga real time update. Nah, kalau saya sendiri secara pribadi saya selalu menggunakan yang terakhir yaitu real time update. Jadi untuk interaktivitas itu memang dulu ketika kita belajar awal-awal coding di analisis dan visualisasi data itu pengen ya tampilannya bagus ya. Jadi tampilannya bagus, ada gambarnya, tulisannya bisa gerak, terus muncul-muncul seperti apa ya. Ternyata setelah lambat laun interaktivitas itu karena digunakan internal, jadi tidak optimal, malah membuat beban berat si server begitu ya. Contoh, teman-teman misalnya buka aplikasi Shopee atau apa begitu. Ketika klik kemudian muncul iklan, itu kan sebenarnya fitur. Nah, tapi kalau HP-nya nggak mumpuni itu bisa jadi nge-lag. Nah, itulah yang disebut dengan interaktivitas. Yang kedua ada responsivitas. Nah, responsivitas ini bisa menggunakan berbagai ukuran layar dan perangkat ya. Jadi respon itu seharusnya harus dicek juga oleh seorang IT builder begitu ya. Ketika dia membuat aplikasi, apakah itu responsif? Ketika dibuka di laptop seperti apa, dibuka di handphone seperti apa, dibuka di tablet seperti apa. Itulah yang disebut dengan konsep dasar dari visualisasi data interaktif. Nah, namun saya dua variabel itu interaktivitas dan responsivitas ini saya perhitungkan namun tidak sedetail yang eh, variabel terakhir yaitu real time update. Karena menurut saya real time update itu malah yang penting untuk si data begitu ya, data interaktifnya. Walaupun tampilannya sederhana tapi real time update-nya itu jauh lebih bagus begitu ya. Itu tadi seperti perusahaan perbankan, teman-teman jika memiliki beberapa mobile banking bisa dicek. So, kadang ada yang tampilan bankingnya itu sederhana sekali, cuma bisa ini, tapi dia real time update-nya jauh lebih cepat, kemudian jarang ada error begitu ya.
Tapi ada yang juga M-Banking fiturnya banyak ya, belum diklik sudah dia nawarin apa begitu ya. Bisa ini, bisa ini. Nah, itu disebut interaktif dan responsivitas. Ini tergantung dari si pemilik perusahaan dan juga di bagian data analyst dan si research and development. Nah, kalau dia nyarinya apa dulu yang mau dia ambil begitu. Nah, teknik visualisasi data interaktif itu ada filter and slicer. Ini untuk menggunakan memilih subset data yang ingin mereka lihat. Jadi harus ada filtrasinya begitu. Lalu ada drill down, yaitu melihat data lebih detail dengan mengklik elemen tertentu begitu ya. Lalu ada tooltip dan hover, ini menampilkan tambahan saat penggunaan mengarahkan kursor. Dan di antara ada animasi. Nah, teknik-teknik visualisasi data interaktif ini sebenarnya sudah banyak ditampilkan di media website ya. Misalnya teman-teman ketika melakukan pencarian eh, apa namanya suatu alamat begitu ya, atau teman-teman beli produk terus kemudian mau cari wilayahnya, itu kan pasti diklik ya, set pilih kemudian provinsinya mana. Provinsi Jawa Tengah misalnya diklik, terus kabupaten kotanya mana, kemudian kecamatan. Nah itu drill drill down dan filter slicernya pasti muncul. Kemudian tooltip and hovernya itu mengarahkan kursor tambahan itu juga sebagai tersier ya, atau tambahan visual tambahan. Dan yang terakhir animasi. Itu sama juga. Animasi ini efek visual ya. Tergantung dari si buildernya mau bikin efek seperti apa. Lalu langkah-langkah membuat visualisasi data interaktif ya sama, melakukan identifikasi tujuan, ngumpulin datanya dulu, pemilihan alatnya yang sesuai seperti apa, kemudian ada desain visualisasi, yang kelima bagian pengembangan atau dikembangkan dulu R&D-nya, lalu di yang keenam ada uji coba dan iterasi, yang terakhir baru dipublish. Nah, begitu. Jadi dalam dunia data analyze, dalam dunia IT, ya sama metodenya. Kita melakukan tujuannya dulu, mau bikin tujuannya untuk apa, untuk data apa, terus datanya kita kumpulkan, kita bikin desainnya yang optimal seperti apa, lalu kita uji, kita dengan tim R&D begitu ya. Kalau sudah baru dipublikasikan gitu. Nah, ini tadi metodenya untuk codingnya juga sama. Kalau di RStudio itu kita pakai framework namanya Shiny ya. Jadi di tugas 3 nanti teman-teman akan menggunakan si Shiny ini. Nah, Shiny itu apa Pak? Shiny adalah framework dari R ya, yaitu untuk membangun aplikasi web interaktif. Jadi bikin tampilan web sederhana dengan menggunakan si Shiny ini. Jadi dia langsung running well begitu. Kalau kemarin kan kita ngoding terus muncul di sampingnya begitu ya, layout biasa. Tapi untuk si Shiny ini adalah framework bawaan dari R untuk membangun aplikasi web sederhana. Nah, sisa ini memungkinkan kita untuk menggabungkan antara dua metode, yaitu analisis data dan visualisasi data dengan antarmuka penggunaan yang interaktif. Nah, menurut beberapa orang Shiny atau DR Studio ini Shiny-nya terlalu sederhana begitu ya, kayak kayak aplikasi zaman dulu ada VirtualBox, ada macam-macam gitu ya. Nah, itu tergantung juga sih penggunaannya. Nah, karena kalau untuk saya pribadi yang saya cari adalah real time datanya. Nah, si Shiny ini sangat cocok untuk orang-orang yang suka desain yang minimalis, tidak banyak interaktif, kemudian simple, tapi datanya sangat-sangat powerful atau sangat real time. Nah, itulah alasannya kenapa bisa menggunakan Shiny begitu ya. Nah, caranya gampang ya. Kalau untuk Shiny itu nanti yang pertama teman-teman setelah buka RStudio-nya diinstal package si Shiny-nya ini ya. Lalu habis itu struktur sign itu ada dua. Yang pertama UI atau user interface, yaitu tampilannya begitu ya, antar muka aplikasinya. Itu sebenarnya bisa juga diganti-ganti warna. Tapi lebih bagus ya itu tergantung selera ya. Lalu ada server, bagian yang menangani logika dan pemrosesan data. Jadi kita kalau belum punya server pribadi, perusahaannya bisa pakai si servering dari source code-nya si Shiny ini. Nah, contoh aplikasi sederhananya itu tekan dengan empty cars itu ya. Kemarin di pertemuan ke aktivitas belajar 14, bukan aktivitas belajar 13 ya itu muncul ya. Shortcut-nya seperti ini, library Shiny begitu ya.
untuk manggil si library-nya, install package-nya. Nanti kita install package-nya dulu. Nah, untuk coding define UI atau user interface for application-nya, dia menggunakan ini UI kurung buka strip with page ya. UI ini user interface. Kemudian application title itu title panel itu judulnya ya. Judulnya apa begitu. Kemudian sidebar layout with input output definition itu sidebar-nya di sebelah ya. Begitu ada sidebar panel for input, nah, itu ada ini variabel ya, disesuaikan aja. Mungkin variabelnya ada harga, ada rasa begitu ya kalau di F&B ya atau mungkin tempat begitu ya disesuaikan. Ini kalau untuk variabel ini ada variabel Shapley, empty cast, numerik gitu ya. Kemudian select inputnya variabel A, variabel B. Kemudian diambil codingnya min 1 maksimal 50, value-nya 10. Ini bins number set input ini minimal 1 data, maksimal ada 50 data, value-nya 10. Yaitu data yang ditampilkan ketika di core tabel data. Begitu. Main panel for displaying input ini digunakan untuk output si displot ya, atau plot discrete-nya begitu ya. Plot output itu ya juga codingnya juga tricky ya. Outputnya ini O-nya harus besar nih. Kalau O-nya kecil dia nggak kebaca. Lalu setelah teman-teman define UI for application, baru di define server logicnya atau servernya. Codingnya juga sama, server kurung buka strip function, input outputnya apa. Ini coding template-nya ya, output $displot. Kemudian di generate bin paste-nya ini juga sama. Nah, ini tinggal yang dirubah apa Pak? Yang dirubah ya ini X-nya apa, input variabelnya apa, begitu ya. Disesuaikan dengan si data perusahaan. Jika sudah, baru dilakukan run the application, yaitu Shiny app user interface sama dengan user interface, koma server sama dengan server. Nah, itu adalah script code dari si Shiny. Jadi metodenya seperti itu ya teman-teman. Nah untuk menjalankan Shiny-nya itu juga bisa di pad ya. Kalau sudah jadi codingnya, terus lupa nyimpen, teman-teman bisa lari di pad to appr-nya di folder C atau di D dulunya teman-teman, kemudian di run begitu. Nah, untuk menambahkan interaktif lebih lanjut, nah ini biasanya coding lanjutannya tadi bisa menggunakan load necessary package ya. Ini bisa bikin plotly. Nah, ini eh, kalau mau main-main untuk tampilannya ya, warnanya mau dibikin hijau, bikin biru, ada gambarnya ya di sini ya. Codingnya ini ada gray border with. Nah, kalau saya jarang ya, saya pakai tampilan yang sederhana karena tujuannya saya mau mencari data yang real time begitu. Jadi saya nyari power of datanya ya. Tampilannya saya bikin sederhana mungkin, tapi datanya sangat powerful kalau saya seperti itu. Ya itu tergantung selera teman-teman. Lalu selanjutnya ada menambahkan tabel interaktif dengan DT ya, atau data processing DT output begitu ya. Nah, codingnya juga sama sih, tinggal nambahin di DT output itu atau data tabelnya itu seperti apa. Nah, itu biasanya ada di filter bawah begitu ya. Data table ini untuk melihat kita nggak usah buka-buka tutup Excel-nya begitu ya, tapi langsung running di bawahnya begitu. Shiny ini ya sebenarnya bisa dikatakan web interaktifnya versi CR Studio ya. Dan saya rasa itu sangat minimalis dan sangat dinamis begitu, tidak tidak kaku begitu ya. Hanya saja memang tampilannya begitu sangat sederhana. Namun yaitu di balik kesederhanaannya dia punya fitur yang banyak karena itu tadi datanya bisa sangat eh, beribu. Jadi teman-teman kalau mau ngolah datanya 500.000 data pun bisa dengan menggunakan shortcode ini. Begitu. Visualisasi data interaktif dan dashboardnya. Nah, ini contohnya nanti ya teman-teman kita coba. Yang pertama kita install package-nya dulu pakai Shiny, Shiny Dashboard boleh, lalu pakai ggplot tuh, pakai data table atau disingkat DT ya. Boleh pakai itu. Nah, itu diinstal dulu package-nya. Habis itu teman-teman bisa melakukan load library-nya nih sih. Library Shiny, Shiny Dashboard, ggplot, dan DT. Nah, itu dua codingnya ya. Habis teman-teman install package, lalu load library-nya atau library package-nya. Lalu habis itu define UI-nya baru melakukan coding user interface-nya seperti ini.
Nah, di dashboard header, ini judul, sidebar, sama seperti tadi ya. Float raw, ya ini disesuaikan. Min, max-nya begitu. Define server logic, setelah teman-teman melakukan coding user interface-nya, define UI for the dashboard, baru kita deklarasikan server coding untuk servernya. Nah, koneksi dengan servernya. Ini codingnya seperti ini. Hanya butuh berapa bar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 shortcode-nya. Ininya disesuaikan begitu ya. Nah, datanya bisa berubah-berubah, Pak. Ya, bisa berubah-berubah ya. Jadi, yang dirubah, teman-teman nggak usah merubah codingnya. Yang dirubah adalah data di Excel-nya. Jadi, script Excel-nya yang, apa namanya, ngambil Excel-nya itu yang dirubah gitu. Run the application, nah habis itu selesai baru di run Shiny app ini ya. Hmm, oke. Ini kalau mau memperkaya dashboard boleh. Nah, kalau saya sih jarang ya, ya bisa juga menggunakan ini sih. Tapi tampilannya jauh lebih bagus kalau menggunakan dashboard sebenarnya. Tapi kalau untuk real time sederhana ya pakai yang ini tadi, pakai 3 metode. Pertama install package, load require library-nya, coding define UI UI-nya, baru server. Nah, ya. Habis server baru di running. Runningnya cuma butuh 1 bar, satu apa namanya, 1 line coding gitu ya. Itu tadi adalah kalau ini untuk si ini ya, si dashboardnya ya, panjang lumayan codingnya. Kalau teman-teman ingin tampilannya jauh lebih bagus, lebih keren begitu ya. Nah, silahkan itu pilihan saya biasanya cuma sampai di level 3 begitu ya, menjalankan aplikasi ini. Kalau dashboardnya itu menyesuaikan kebutuhan dari si usernya begitu. Jika sudah, baru yang disebut dengan publikasi dan distribusi, yaitu bisa menggunakan server Shiny di shinyapps.io. Nah, itu server si Shiny ya. Jadi teman-teman nggak usah beli server. Si Shiny Apps-nya ini sudah menyediakan di shinyapps.io, atau teman-teman bisa pakai server lokal dulu. Server lokalnya itu bisa pakai yang ada di komputernya begitu ya. Misalnya mungkin pakai PHP admin ataupun juga di komputernya pribadi juga masih bisa. Nah, kalau mau di Shiny Apps IO ya teman-teman harus bikin akun dulu di shinyapps.io itu begitu. Nah, kemudian setelah bikin akun baru dikonekkan, kemudian digunakan di RStudio dan melakukan reconnect ya dengan coding seperti ini. Username-nya apa, tokennya apa, secret-nya apa, baru di reconnect codingnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait dengan aktivitas belajar 11 sampai ke 15 di mana ada data teks, data interaktif ya, juga data visualisasinya serta shortcode yang harus teman-teman jalankan. Harapannya nanti di pertemuan web terakhir ini teman-teman nanti bisa mengerjakan tugas terakhir ya, tugas ketiga atau tugas keempat itu dengan baik begitu. Karena deadline-nya 1 Desember. Jadi saya harapkan teman-teman habis ini nanti bisa praktek begitu ya. Oke, kita latihan soal ya. Kemarin sudah saya berikan contohnya ada di e-learning begitu ya. Soalnya cuma satu saja, yaitu teman-teman membuat aplikasi visualisasi ya dari si Shiny tadi yang saya jelaskan. Istilahnya website sederhana interaktif begitu ya di RStudio dengan menggunakan ada beberapa jenis plot ya, yaitu ada scatter plotnya, lalu ada line plotnya, yang ketiga ada bar plotnya, dan yang terakhir ada tabel data. Jadi ada 4 jenis plot yang harus ditampilkan dari data tersebut, dan datanya juga sudah disiapkan di Google Drive ini ya teman-teman, dan juga saya lampirkan di e-learningnya teman-teman, karena ada beberapa mahasiswa yang kemarin tanya begitu di e-learning, drive-nya nggak bisa dibuka Pak. Nah, itu sudah kita cantumkan Excel-nya langsung ya begitu ya, dan juga datasetnya di e-learningnya teman-teman. Nah, setelah itu, yang terakhir, tuliskan laporan hasil kerja dalam format PDF ya, dan wajib ada
coding R yang dibuat. Ini harus ada ya, karena soalnya cuma satu ya, dan nilainya 100 begitu. Nanti kalau nggak ada coding R-nya, nah nilainya nggak maksimal ya. Oke, sekarang eh, kita coba menjawab untuk si soalnya tadi ya. Oke, soalnya kita coba buka dulu. Ini ya. Nah, ini kemarin ada ya, pack not phone nih ya, nggak bisa ya. Tapi di learningnya teman-teman sudah saya berikan ya. Hmm. Nah, dia munculnya seperti ini nih, tugas 3. Bentar, masih berputar-putar. Nah, ini ya, ini adalah dataset yang teman-teman ambil dari e-learningnya mahasiswa ya. Jadi datanya ada sekitar 300-an kalau nggak salah ya. Lupa saya. Ya, 368 ya, atau 366 atau 367. Datanya acak ya. Jadi ini ada min temp, max temp, rainfall. Ini untuk cuaca ya. Jadi ada eh, min temp itu temperatur rendahnya berapa, temperatur tingginya di hari beberapa, rainfall hujannya, evaporationnya seperti apa, sunshine itu cahaya udaranya, wind gust speed ini untuk udara ya, gas speednya, ini mengukur temperatur dan juga pressure dan humidity. Ini datanya data luar negeri ya. Jadi weather atau cuaca begitu ya, weathernya seperti itu. Nah, setelah teman-teman download tugas tadi, kemudian akan muncul tugasnya berupa Excel seperti ini. Sambil teman-teman siapkan si RStudio. Oke. Nah, bentar ya, masih berputar ya. Hmm, ya saya harapkan sudah pakai RStudio semua ya. Sudah nggak pakai RGUI karena kemarin kalau pertemuan satu masih saya maklumi nggak apa-apa karena masih banyak yang belum bisa install. Tapi kita sudah berteman ke berapa ini? Keempat, kelima ya. Jadi harapannya RStudio digunakan dengan maksimal. Gitu ya. Sambil nunggu CR ini masih running. Kita coba buka si Excelnya tadi. Oh, belum bisa jalan. Oh iya ini. Ya, ini sudah muncul tampilan si Air Studio-nya ya. Seperti ini. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan. Bentar, ini kita buka Word dulu untuk tamu. Word. Ya, langkah pertama yang harus dilakukan sesuai soal tadi adalah buatlah aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny ya. Berarti pakai coding si Shiny tadi. Si Shiny itu mana codingnya? Kita cek. Shiny. Nah ini ya, si Shiny. Yang pertama kita lakukan setelah kita dapat si Excel-nya begitu, teman-teman harus perhatikan dulu. Ketika kita menggunakan format Excel .workbook itu atau XL atau XLS begitu ya, pada format di R Studio itu juga sebenarnya bisa menggunakan import dataset. Ya, bisa langsung from Excel begitu ya. Hanya saja, nah kadang itu ada beberapa plugin yang belum support begitu ya. Kalau ini karena saya sudah pakai yang full begitu ya, full patch atau package-nya saya downloadin satu-satu begitu, bisa saja langsung
open seperti itu. Nah, namun kemarin di kelas yang lain ada beberapa mahasiswa yang kesulitan dan import data Excelnya susah Pak, begitu ya. Nggak kebaca. Nah, teman-teman bisa mensiasatinya dengan menggunakan metode ini dibuat CSV dulu ya. Nah, kemarin juga sempat ada tambahan dari kelas lain. Kalau code-nya seperti ini tidak terbaca Pak. Oh, nanti teman-teman bisa menghapus ini karena Wither ini terbacanya menjadi variabel ternyata. Karena yang saya harapkan ini yang variabelnya ini nih, mix time, min time, temperatur yang minim, temperatur tertinggi begitu ya. Ini jadi variabel. Tapi ini ternyata terbaca. Nah, caranya ini dihapus dulu, di delete gitu ya. Terus di delete juga nggak apa-apa. Nah, habis itu teman-teman save as ya. Terus misalnya dikasih nama apa ya, Hanu to Web 1 gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah kita lihat Hanu to Web 1 tuh. Ini ya. Nah, ini nanti dipindah di .csv. Pak, kalau seperti ini bisa, Pak? Ya, bisa-bisa saja. Tapi karena kemarin juga masih ada keluhan dari beberapa mahasiswa ketika dibuat formatnya CSV UT8 nggak bisa, CSV Command Defenders nggak bisa. Mungkin versi ini ya, versi Excel-nya berbeda ya. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa, teman-teman minta bantuan di ini, apa namanya, di Google begitu ya. Yaitu Excel, nah itu CSV. Nih. Nah, ini pakai Cloud Converter, XLS to CSV. Nah, kenapa ini bisa digunakan, Pak? Karena CSV di Cloud Convert ini eh, pakai yang CSV terbaru, versi terbaru. Jadi teman-teman nggak perlu risau karena kalau di convert manual, teman pakai caranya saya tadi juga bisa, tapi kadang tidak terbaca di beberapa laptopnya teman-teman. Jadi kita ambil amannya, yaitu setelah teman-teman convert eh, judulnya Withernya tadi dihapus, kemudian di save as, kemudian dipindah ke CSV gitu ya. Ini kemudian di open. Nah itu terus di convert aja ke CSV. Oh, error. Coba-coba yang lainnya ya. Hmm. Nah kemarin nggak ada beberapa mahasiswa yang bilangnya nggak bisa begitu ya. Kalau pakai tadi bisa ya, pakai metode manual bisa ya nggak apa-apa. Silahkan dicoba. Itu ya. Nah, oh masih nggak bisa nih. Bentar. Mm-mm. Oh, nge-lag. Bentar ya. Ini ternyata ada nge-lag. Jadi teman-teman bisa melakukan convert ke CSV secara manual. Jika masih belum bisa, silakan convertnya dengan bantuan si apa namanya si Google tadi ya. Mungkin ini karena sudah ini ya, sudah banyak ya di Google Chrome saya ya. Kita coba Excel. Kok Excel sih? XLS to CSV. Oh, your account has run to conversation credit ya.
Jadi teman-teman login dulu ya. Kemarin ini karena gratisan ya, jadi eh, dibatasi begitu ya. Karena kemarin saya ngajar sudah ngasih beberapa contohnya. Teman-teman nanti bisa pakai si converter begitu atau tidak. Kalau masih eh, kalau bisa ya, kalau nggak bisa mau pakai cara manual seperti user defined di save as begitu juga bisa. Nah, kita coba putar-putar. Mm-mm. Nah, ini tinggal save as begitu ya. Oh, save as. Kita kasih CSV UTV 8 yang comedy milited. Lalu di save. Oke. Nah, itu juga bisa. Nah, ini perbedaannya ya. Ada A begitu sama kalau ini yang X kelas begitu. Nah, jika sudah dikonvert menjadi CSV, teman-teman silakan masuk ke apa namanya di RStudio-nya yang sambil buka notepad ya, karena nanti teman-teman saya ajari codingnya, cara membacanya biar tidak terjadi kesalahan begitu ya. Seperti biasa kita setting language-nya karena bahasa R pakai RStudio. Jadi langkah pertamanya ya, pertama, pertama kita eh, apa namanya? Kita shortcutkan dulu si ini, si install package-nya ya. Install package-nya itu bisa pakai yang di sini sebenarnya. Ini install package Shiny ini bisa. Atau kalau teman-teman belum, karena RStudio versinya di bawah saya, bisa menggunakan if require ya. If require, require ya. Nah, ini sampai warnanya biru begitu. Kemudian masuk di Shiny itu kurung tutup gini ya sampai merah. Kemudian install dot package kalau nggak salah pakai S. Nggak kebaca ya. Apa L-nya dua? Hmm, hmm. Belum buka Shiny oh, ini muncul. Nah, itu terus kemudian sama if ya tanda seru require kita apa tadi soalnya ya ggplot kalau nggak saya karena scatter plot bar plot begitu ya langsung aja kita eksekusi kita panggil ggplot-nya lalu kita install dot package-nya itu ggplot. Muncul tadi oh ini salah ggplot harusnya pakai L nah hmm. Lalu kita panggil lagi si require. Mm-mm. Kita install package-nya untuk si plotly. Plot ya. Install dot package. Apa tadi namanya? Plot. Ini untuk variabel ada bar plot, scatter plot ya itu macam-macam. Selain ggplot itu ada plot dot ly begitu ya. Lalu apa tadi soalnya? Lupa. Mana soalnya? Line plot, scatter plot sudah, line plot juga, bar plot. Itu masuknya di ggplot dan plot LY. Dan tabel data. Tabel data itu data tabel DT ya tadi ya. Terus di sini apa? Oh ini DT ya. DT. If. Kenapa Pak kok pakai if Pak? Ya biar ini ya, nggak error ya. Karena kalau install package ini kalau si R studionya kemarin misalnya ada yang belum komplit, pasti nggak mau running nih. Tapi kalau if itu kan jika ya, jika require. Nah, jadi ada perumpamaan begitu ya.
If require-nya error, itu dia masih bisa melakukan install package begitu. DT itu D-nya besar ya. Oh ini DT besar. DT. Gini, kalau kita masukkan si install package-nya ya. Install dot install dot package kurung buka DT. Nah, seperti ini. Oke. Baru kalau sudah install package, kita load require package-nya, library-nya ya. Library, library, kurung buka, apa tadi deklarasinya? Shiny. Kalau nggak salah ya. Kita coba lihat. Oh iya benar, Shiny. Library, ggplot2. ggplot2. Lalu library, apa tadi? Plot ly. Hmm. Library, dt. Nah, oke, langkah pertama kita install package-nya seperti ini dulu. Kita kopas, kita larikan ke si R Studio mana tadi? Ini kalau nggak salah. Nah, paste begitu ya. Kita running kan. Nah, dia biar load sendiri itu kalau masih berkedip-kedip seperti ini ya. Ini didiamin dulu karena dia lagi install begitu ya. Sampai nanti muncul tanda lebih besar nih ya. Kurung buka seperti ini. Kurung tutup. Nah, ini dia lagi install Shiny-nya udah. Kemudian install si package ggplot2. Install plot LD-nya, DT-nya. Oke. Sip. Udah ya. Ternyata sudah terinstall. Sip. Oke, jika sudah, kita bersihkan dulu ya, biar rapi ya. Oke, selanjutnya setelah teman-teman install, eh, langkah yang kedua, ya. Pertama tadi install package. Yang kedua, itu kita mau manggil si apa namanya si datasetnya tadi ya, si data ininya ya, apa namanya CSV-nya ya. Kita masukkan deklarasinya itu pada codingnya. Oh, ini. Define UI-nya. Kita langsung masukkan coding boleh, atau kita panggil dulu eh, apa nih codingnya. Tugasnya apa tuh tadi judulnya? Wither ya, cuaca ya. Wither. Kita deklarasikan Wither eh biar nggak ketumbuk sama tugas yang lain ya. Wither, kita baca read.csv. Gitu. Lalu kita kurung buka. Lalu kita cari tadi yang sudah jadi apa namanya ini em, apa .csv-nya ya. Nah, kita cari di properties. Ini kita kopas nih. Kopas begini. Kemudian petik 2, paste. Kemudian, oh ya jangan lupa kalau di R jangan backslash ya, tapi kebalikannya. Karena kalau backslash nanti kebaca coding. Lupa saya. Ini diganti slash begini. Download. Terus nama filenya ini apa tadi? Download web. Ya begini ya. .csv. Kurung petik 2. Oke. Nah, oke. Yang kedua kita cek dulu apakah koneksi dengan si circuitnya berhasil. Nah, paste. Mm, mm, mm. Oke, udah masuk ya di sini ya. Victor ada 366 objek dengan 22 variabel. Kita cara lihatnya gimana Pak? Ini diklik ya, biru kecil nih. Hmm, oke.
Kalau diklik ini 36 biar tampil di atas ya. Nah ini udah muncul nih. Ada 22 variabel. Ini variabel tuh ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dengan 366 objek ya. Karena Twitternya tadi udah saya hapus ya. Karena kemarin mahasiswa ada yang protes, Pak. Twitternya kebaca terus, Excelnya jadi nggak jalan. Oke. Caranya seperti itu. Setelah teman-teman tampilnya seperti ini, di soalnya apa tadi? Buatlah aplikasi visual ya. Kita masuk di UI-nya atau si langkah ketiganya yaitu define UI ini. Define UI for the dashboard. Kita bikin coding dashboardnya. Kita masuk di Notepad aja biar rapi ya, nggak terjadi biar codingnya sambil nyantai begitu. Yang ketiga yaitu koneksi UI-nya atau user interface-nya ya. Bikin UI-nya gitu ya. Bikin UI atau user interface-nya. Nah, langkah yang pertama sesuai dengan shortcut ini kita deklarasikan UI dashboard page ya. Kalau dashboard page ini yang float page ya. Kalau dashboard page itu nanti teman-teman mana tadi? Nah ini nih. Ini nih. Nah ini nih. Zoom-nya mana? Tek. Nah, ini codingnya. Define UI for application karena kita butuhnya aplikasi ya, bukan dashboardnya aja ya. UI kurung buka savage page kita. UI kurung buka stream adalah fluid page ya. V-nya besar apa kecil nih? V-nya besar ya. Kurung buka ya, jangan lupa. Terus kita kasih judulnya, title panel ya. Tab title panel ini ya. Title panel, kemudian kita kasih judul. Judulnya adalah visualisasi interaktif apa tadi? Twitter ya, cuaca gitu ya. Oh, data cuaca atau gitu. Ini judulnya silahkan disesuaikan dari teman-teman, nggak apa-apa gitu ya. Kurung apa ini sampai keluar merahnya sama-sama, baru di koma, enter. Lalu selanjutnya adalah bikin sidebar-nya, sidebar layout with input and output division. Jadi sidebar yang ada di sebelahnya begitu ya, ada input dan outputnya. Shortcut-nya apa tadi? Sidebar layout. Oke. Kita masukkan sidebar begitu ya. Layout L-nya besar apa kecil nih? Bentar, saya cek dulu ya. Oh, besar. Sidebar layout. Nih ya. Kurung buka. Kita enter. Sidebar panel ya. Saya codingnya nih ya. Sidebar panel. Gitu. For input. Sidebar panel. Seperti ini. Kemudian kita input ya. Kita pakai select input aja. Select input I-nya besar. Select inputnya variabel yang pertama dan variabel yang kedua. Variabel pertama adalah variabel X tentunya ya karena scatter plot, bar plot, line plot itu bentuknya ada kotak ini ya, sumbu X dan sumbu Y begitu. Sumbu X, kemudian kita pilih captionnya, pilih variabel X begitu ya. Kasih koma. Siapa lagi nih? Variable, oke sudah. Kemudian choices gitu ya. Oh kok besar, kecil aja. Choices gitu ya. Sama dengan call of name. Call of name-nya kita kasih name gitu aja.
Tadi kita kasih apa nama deklarasinya? Twitter nih, ini. Ketik aja. Twitter. Muncul ya. Jangan lupa kurung tutupnya 2 kali. Nah, ini sama ini sama ini, begitu ya. Baru di koma. Bawahnya apa lagi? Bawah masih select input lagi. Oke. Select input. Jadi variabel Y ya. Y var. Ini ya. Dan pilih variabel. Variabel apa Y? Nah, captionnya ya. Lalu masukkan choice lagi. Choices. Choice. Waduh. Hmm. Choice sama dengan name of the variable. Berarti sama ya. Name. Atau masuk. Kita deklarasikan si Twitter tadi. Oke. 2 kali. Koma. Lalu yang selanjutnya adalah select input untuk si scatter plotnya. Select input to plot plot type ya. Scatter plotnya kan ada berapa tadi? Sebentar, mana soalnya? Ada scatter plot interaktif, line plot, bar plot. Berarti plot type ya. Plot type ini kita kasih koma lagi, kemudian kita deklarasikan scriptnya, captionnya. Pilih jenis plot. Nah, jadi ini untuk coding setbar ya, yang di samping begitu ya. Jadi kita bikin 2 bar, yang pertama setbar di sini, yang ini untuk outputnya begitu. Rencananya begitu. Pilih jenis plot, P2, koma, situ kita masukkan choicesnya. Choices lagi ya, sama kayak tadi. Choices. Choicesnya apa tadi? Console, apa sih tadi? Scatter plot, line plot, bar plot, table data. Kita masukkan scatter plot, iya, bar plot ya, line plot, kemudian ada bar plot, lalu yang terakhir ada apa tadi? Bar plot, tabel data ini ya, tabel data, tabel hmm, data gitu. Jangan lupa ditutup kurungnya ya. Berapa kali tadi? 1, 2, 3, 3 mungkin. Hmm, Taruh sini aja. Ini sama mana? Oh, sini berarti. Biar rapi ya. Sini. Nah, iya. Ini sama ini. Kita cek dulu. Ini sama ini. Terus ini. Ya. Di variabel dalamnya. Ini sama mana? Oke, sip. Habis itu kita masukkan coding. Ini sama ya. Main panel ya. Main panel. Main panel. Kayaknya besar ya tadi. Main panel for display output ya. Codingnya main panel, kurung buka. Terus apa ini? Plot output. Nah, kita masukkan plotnya ya. Plot LY. Seperti ini. O-nya besar kalau nggak salah. Output gitu. Kita deklarasikan classnya. Plot output, koma, plot output, plot LY output.
Karena kita tadi deklarasinya plot LY ya. Harusnya plot biasa ya. Kita coba ya, apakah nanti terjadi error. Kemudian selanjutnya ada detail upload. Detail output ini untuk mengetahui O-nya besar. Outputnya. Tabel tabel output. Nah, seperti ini. Terus kita kasih satu. Ini sama ini ya. Benar. Terus ini sama atasnya. Tinggal yang atas ini ya. Ya. Ini berapa nih? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Lalu selanjutnya kita codingkan juga servernya ya. Atau connection servernya ya. Di sini aja nggak apa-apa. Server, server, apa tadi codingnya? Server function ya. Function. Server function. Kolom buka. Input, output. Input, output. Input, output. Begitu. Kolom buka. Kemudian ada ini ya. Kurung kurawal seperti ini. Nah, itu untuk nah ini nanti muncul sub codingnya ya di bawahnya tuh. Lalu kita deklarasikan si outputnya dulu, output si plotnya ya. Ini caranya adalah gimana tadi kok bisa ke sini? Output dolar ya, plot output ini ya, O-nya besar. Aduh, mana tadi? Nah ini apa tadi? Output X meter, ini dolar sudah oke. Kemudian kita coba kita render plot LY gitu ya. Kemudian kurung buka, kemudian kurung buka seperti ini. Lalu kita masukkan requestment-nya. Requestment sama kayak ini. Harus diturun ini. Histogram requestment. Masukkan inputnya ya. Input dolar si plot type. Mana plot type? Oh, ada di bawah. Plot type. Kemudian tanda seru sama dengan tabel data. Untuk tabel data ya. Semoga nanti terbaca ya. Kalau enggak nanti biasanya huruf besar kecilnya nih. Karena shortcutnya memang lumayan juga ya. Kemudian deklarasikan P. eh, ini sama dengan shortcut yang di atas tadi. Hmm, 0. Kemudian kita pakai, kok ada stripnya? Kita pakai rumus if sama dengan input dollar plot type. Kita deklarasikan si scatter plot. Scatter plot. Oh, kita masukkan deklarasi P-nya. Ggplot ya. Apa tadi lupa saya. Twitter kalau nggak salah. Oh ya. Twitter, koma. Mana tadi? Hmm, hmm, hmm.
Hmm. Dan di plot ini kita masukkan si servernya ya. Server belum nih berarti. Sebentar, saya baca dulu. Titik output tabel, data table, menu item, dashboard. Hmm. Oh ini. Filternya, kemudian kita masukkan ascendingnya ya. Ascending string ya, angka ya. String, kurung buka X, sama dengan input variabelnya tadi yang dideklarasikan adalah yang di atas xvar ini nih xvar nih input sama dengan xvar variabel x-nya maksudnya koma y sama dengan input dolar ini ya dolar yvar nah begitu ini kalau tutup dua kali satu dua kasih plus kemudian kita masukkan coding untuk geometriknya geom underscore point gitu ya. Nah, itu adalah shortcut untuk yang data fungsi server ya. Jadi teman-teman nanti setelah masukkan user interface-nya, memang yang lumayan panjang si servernya. Karena shortcut untuk server ini kan kita nggak belum bikin akun di shiny.apps ya. Jadi kita coba pakai yang ada di komputer begitu. Lalu setelah server jump-nya berhasil, kita masukkan fungsi if itu berkaitan dengan else ya. Jadi kalau ada if ada else-nya. Else if, nah ini muncul ya. Nggak kelihatan. Else if, kita masukkan input dollar plot tab mana tadi. Nah ini ya, sama dengan si line plot. Line plot. Ini shortcutnya sama ya. Ini yang cuman beda nih. Bedanya cuman di, maaf, ini kurang. Nah, bedanya cuman di scatter plot. Ini aja. Lalu kita masukkan P, kalau buka sama dengan si ggplot. Ini, kemudian kita masukkan Twitternya juga, koma AS string ya, sama string, kemudian variabel X sama dengan input xvar. Ini, kemudian variabel Y sama dengan input yvar. Ya, seperti ini ya. Kurung tutup dua kali, kemudian di plus lagi, kita masukkan geom pointnya, seperti ini. Lalu else if lagi, else if, ini kan tadi untuk scatter plot, line plot, dan selanjutnya yaitu si apa namanya bar plot ya, begitu ya. Nah, yang tabel data tadi sudah server function input output oke, kurung buka output dollar plot output O-nya besar, kemudian di render plot.ly kurung buka request input dollar plot type tabel data sudah, kemudian ini si scatter plot kan ini sih berarti terakhir apa tadi soalnya si bar plot ya. Oke, si bar plot input plot type sama kemudian dikasih bar plot ini ya dengan P kurung buka strip plot and with a string, terus kemudian kita masukkan X nya
X sama dengan input X variabel X ya. Dan kita masukkan Y sama dengan input variabel Y. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk geom point sama gambar ini karena harusnya gambar ya. Start dengan ini apakah sudah terpenuhi? Ini sama ini, oke. Ini mana ini? Ini sama ini, oke. Kemudian kita masukkan si ggplot ly. Deklarasinya baik ya. Kemudian kita kasih kurung tutup sama ini sudah. Oh ini berarti. Nah, iya. Ini sini aja biar rapi ya. Ini berarti gini sama kurung tutup. Oke. Ini sama ini oke. Oke, sip. Ada garisnya merah gini ya. Kalau di RStudio nanti dijalankan langsung error kalau nggak kita cek di Notepad++. Nah, habis itu kita buat outputnya. Nah, tadi bentuknya. Output pengeluarannya. Ini output tabel render data tableau. Oke. Output dolar apa tadi? Output dolar tabel. Output dolar tabel output. Nah, ini. Terus render dt. Render dt. Iya, sama ini ya. Kurung buka strip. Oke. Kita masukkan requirement-nya biar nanti eh, tidak terjadi error. Requirement input plot type. Nah, ini harusnya ya. Apa tadi yang kita cari? Tabel. Nah, ini data tabel. Ya. Terus kemudian apa lagi? Data tabel faithful. Data tabel Twitter ini faithful ya. Oke, sip, sudah sama. Kemudian dikasih nih kurung tutup kurawal dan kurung tutup biasa. Oke, siapa lagi? Oh, ini kurung tutup satu lagi. Oke, sudah. Di situ kita jalankan Shiny-nya. Shiny app gitu ya. UI sama dengan UI, server. UI user interface sama dengan user interface, server. Nah, oke. Sekarang kita coba copy paste di RStudio ya. Berhasil ya. Oke. Ternyata masih running. Mm-mm. Mm-mm. Oh, ini ya, udah berhasil ya. Jadi ada 3 langkah untuk codingnya. Yang pertama itu kita masukkan if require-nya dulu atau install package-nya ya. Ya, ini
saya gunakan fungsi if. Kenapa Pak kok nggak sama dengan yang di presentasi tadi ya, yang pertama ini ya. Di presentasi kan tadi langsung install package ini ya, library-nya ya. Karena tidak semua teman-teman yang install RStudio itu eh, kemarin package-nya terinstall secara penuh ya. Mungkin karena pas download kurang komplit atau internetnya masih connect begitu ya. Jadi saya menggunakan if require shiny dot install package nih ya. Ini yang di atas tadi untuk memanggil package-nya yaitu ada shiny, ggplot, plot.ly. Nah ini pakai plot biasa tuh sebenarnya bisa ya. Tapi karena saya pakai plot.ly juga bisa. Kemudian library-nya dipanggil. Nah, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita memastikan dulu apakah read CSV-nya atau format Excel-nya tadi sudah berhasil. Nah, jika sudah, dipanggil dengan menggunakan Witer ini hanya deklarasi ya. Nanti mau diganti apa, silahkan. Tapi harus disesuaikan. Witer ini kalau mau diganti, ini juga harus ganti nih. Yang hijau-hijau ini. Loh, karena itu disebut deklarasi. Loh, ya, kalau mau diganti misalnya namanya teman-teman ya boleh, silakan. Nah ini, tapi short keywordnya ini harus disesuaikan. Jika sudah melakukan running di CSV-nya, maka akan muncul di RStudio-nya ya. Langkah yang selanjutnya yaitu yang ketiga, melakukan eh, membuat user interface-nya ya. Sesuai coding yang di presentasi saya tadi, yaitu teman-teman menggunakan si eh, user field page harusnya. Mana tadi? Sini. Nah, sini. Feed page karena kita tidak bikin dashboardnya aja, kita bikin website sederhananya. Itu feed page, title panel ini untuk judulnya bisa disesuaikan, silahkan. Sidebar layout, jadi sidebar layout yang ada di sebelah kiri tadi, yang tampilan ini ya, ini namanya sidebar layoutnya. Ini menunjukkan variabel ada apa namanya istilahnya select inputnya variabel X, variabel Y, dan variabel plot type ini. Variabel X, variabel Y, dan plot type. Ini plot type. Ada tiga di sidebarnya yang dideklarasikan di setiap meternya tadi sesuai ini. Kalau setelah itu membuat main panel plot type-nya. Main panel itu di sini ya. Pilihannya itu ya. Ada plot type out kalau sudah kita running. Jika sudah membuat user interface-nya, silakan melakukan connection dengan servernya. Nah, servernya codingnya ini ya, agak panjang ya. Tadi saya juga sedikit agak lupa, karena deklarasinya saya yang membuat sendiri sebenarnya. Tapi berhasil, servernya ini pakai function ini ya. Jadi ini server, function, input, output, output, plot, output. Nah, ini harus disesuaikan karena shortcode dari sananya. Plot output ini O-nya besar ini. Plot output, nih begitu ya. Plot output, render plot, nah ini karena saya pakai tadi terlanjur pakai plot ly, misalnya teman-teman mau ganti render plot juga boleh. Hanya tergantung nanti disesuaikan di instalasi package-nya ya. Habis itu setelah teman-teman melakukan coding servernya, kita masukkan fungsi if. Kenapa Pak? Kok pakai fungsi if lagi? Karena menggunakan fungsi if ini menghindari terjadi karena if ini kan perumpamaan ya. Jadi perumpamaannya itu jika atau jika tidak begitu ya. Jadi memang kodenya lebih panjang, namun karena ini variabelnya hanya 4 ya, yang diminta di soal itu ada scatter plot, line plot, bar plot, dan tabel data. Ini saya menggunakan yang pertama deklarasikan tabel data ya, karena requestnya plot type itu. Kalau yang scatter plot, line plot, bar plot ini kan hampir mirip ya tampilannya. Jadi kita deklarasikan scatter plot, ggplotnya, wither tetap sama yang sesuai yang di atas tadi. Ascending string untuk menampilkannya, yaitu manggil dari variabel X. Yang Y panggil dari variabel Y. Jump point itu untuk menghasilkan yang ada di sampingnya yang di sini. Nah, ini ya. Kemudian si line plot. Nah, kita di scatter plot, ini line plot. Ini sama ya codingnya ya. Nggak ada bedanya, cuma di sini aja. Lalu yang terakhir ada bar plot. Nah, bar plot ini kita pakai identity karena bar plot itu tampilannya nanti seperti ini. Nah, itu ya. Lebih ini bisa dipilih variabel
minimal, ini maksimal coba. Nah, ini ya. Oke. Setelah itu, setelah teman-teman melakukan coding server yang 4 tadi, baru ditutup dengan output tabel data. Nah, kenapa tabel data, Pak? Ya, karena di sini tadi di soalnya kita sudah nyari tabel datanya. Mana tadi soalnya ini? Tabel data ya. Nah, tabel data ini bisa teman-teman lihat di sini. Dia muncul di sini nih, di bawah ya. Nah, jadi tidak di atas ya. Sahabat di bawah dan ini sama dengan yang ada di R harusnya. Mana R-nya? Tuh. 8, 24, 0, 8, 14, 37. Oke, sama ya. Klop ya. Oke. Terus shortcut yang terakhir yaitu tadi sudah Shiny App ya. Ini untuk memanggil coding terakhir yaitu si Shiny App-nya agar terbaca nih ya. Shiny App UI sama dengan UI atau user interface sama dengan interface, server dengan server. Nah, jika sudah, teman-teman silahkan di ALT print screen-nya, kemudian dimasukkan di tugasnya gitu. Shortcut-nya terus ditampilkan. Hmm, Oke. Nah, jika sudah, jangan lupa shortcut-nya dipaste juga ya, karena harus ada screenshotan RStudio-nya. Nah, ini. Karena ini poin terakhirnya ya. Nah, itu. Oke. Jika sudah, seperti ini akan muncul si. Nah, ininya juga teman-teman lakukan screenshot. Coba ini saya kasih sampelnya line plot gitu ya. Nah, di screen, kemudian dicantumkan di sini. Nah, oke. Jadi jangan lupa di screenshot ada RStudio-nya ya. Karena codingnya itu soalnya itu harus mencantumkan nih. Tuliskan laporan hasil kerja dalam format PDF dan wajib ada coding R yang dibuat. Nah, ini coding R-nya ya. Dan masukkan codingnya. Lalu teman-teman juga menyimpan si ininya tadi. Ya, ini di khusus codingnya aja. Nih, kemudian format. Ya, seperti itu ya. Nanti di crop ini ya, di crop, di apa namanya, disesuaikan dengan shortcutnya begini. Jadi layoutnya ada, script codingnya sampai bawah ya, sampai yang bawah sini ada. Nah, begitu. Itu tadi adalah untuk materi tugas dan apa namanya cara menjawabnya ya. Harapannya nanti mahasiswa-mahasiswi sekalian bisa mempraktekannya di tugas selanjutnya karena timeline menjawabnya sampai tanggal 1 Desember itu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup sesi perkuliahan malam hari ini? Apakah yang ada yang masih bingung penjelasannya, script code-nya? Belum ada, Pak. Aman ya? Terima Jadi kasih, Pak. Iya, Pak. Jadi sudah paham ya cara ambil code-nya dari mana. Di presentasi saya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian fitur-fiturnya seperti apa. Nah ini kita pakai tampilan sederhana. Harapannya sebelum tanggal 1 Desember ya. Atau ya maksimal 1 Desember teman-teman sudah upload semuanya. Jadi di akhir tahun bisa liburan. Tidak mengerjakan tugas ya. Tugasnya bisa selesai dengan tepat waktu. Dan harapannya ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Pak, izin tanya, Pak, Ya, Mbak untuk Uni. ujiannya itu kan Mm-mm, ujian tatap muka. Ini mm-mm. berarti
esai atau gimana ya, Pak? Makasih, Pak. Iya, oke. Kemarin sudah sempat saya tanyakan ke kampus ya. Dari kampus juga belum kasih informasi karena kalau nanti modelnya mau dibikin esai atau script code begitu ya. Nah, itu nanti tergantung dari pihak kampusnya karena ini kan mahasiswanya Mbak Oni dari UT mana? Dari UT Kupang, Pak. Kupang ya. Ya, nanti Ya, langsung koordinasi dengan adminnya ya, nggak apa-apa dari pihak kampus UT Kupang karena ada beberapa kampus yang menerapkan tatap mukanya itu esai, ada juga yang praktek begitu. Jadi ya tergantung nanti dari pihak kampusnya. Ya begitu. Nanti disesuaikan kalau itu. Kalau untuk materinya memang daring itu untuk the webnya memang daring, tapi untuk materi UTS-nya nanti bisa jadi esai begitu. Begitu Mbak Oni, ada yang ingin ditanyakan lagi? baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang penting tugasnya dikerjakan ya, tugas the web 2, 3, 4. Harapannya nanti teman-teman saya kasih nilai maksimal pokoknya biar bagus. Yang penting jangan terlambat ngerjainnya dan dikerjakan dengan betul. Jangan hanya di copy paste, tapi juga saya akan melihat shortcutnya ya, tampilannya begitu. Dan nanti harapannya di tugas-tugas berikutnya teman-teman nilainya juga semakin maksimal. Itu ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya? Saya rasa sudah hampir 2 jam kita membahas terkait dengan data teks, cara visualisasinya. Terima kasih yang sudah bergabung di kelas saya. Untuk teman-teman yang belum bergabung, tidak apa-apa, karena ada beberapa yang izin melalui WA karena ada kendala ya, sedang terjadi bencana. Kita doakan agar semuanya segera berjalan dengan baik, bencananya juga banjirnya semakin surut, dan teman-teman yang ada di wilayah Sibolga, di Kupang, ya ada yang di mana tadi? Di Medan begitu ya, ada di Padang juga ya yang tadi WA saya. Tidak apa-apa. Yang jelas nanti ini saya akan bikin link YouTube-nya, jadi teman-teman yang belum bisa join bisa lihat sambil baca. Oh, cara codingnya seperti ini, cara menjawabnya seperti ini, dan hasilnya bisa maksimal semua. Mungkin itu dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.